teman-teman, kas adalah sumber pembiayaan yang paling liquid, di mana saldo kas dapat digunakan sewaktu-waktu dalam proses pembiayaan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, kas merupakan harta lancar perusahaan yang mudah diselewengkan, berpotensi terjadinya kecurangan dan pencurian dibandingkan dengan jenis aset lainnya. Oleh karena itu, perlu dan sangat penting untuk dilakukan audit terhadap saldo kas. Langsung saja ke topik pembahasan yang pertama adalah jenis akun kas dan instrumen keuangan. Apa saja sih jenis akun kas dan instrumen keuangan itu? Langsung saja yang pertama yaitu akun kas umum. Nah, akun kas umum merupakan bagian kas yang penting bagi sebagian besar organisasi karena sebagian besar penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Contohnya, pengeluaran untuk siklus akuisisi dan pembayaran biasanya dibayar dari akun ini, sementara penerimaan kas dan siklus penjualan dan penagihan disetorkan dalam akun ini. Yang kedua, akun impres. Nah, perusahaan membuat akun penggajian impres yang terpisah untuk meningkatkan pengendalian internal pengeluaran penggajian. Terdapat jenis akun impres lain yang sedikit berbeda dari akun impres pada umumnya, yaitu terdiri atas satu rekening bank untuk penerimaan dan pengeluaran. Perusahaan bisa saja memiliki akun ini untuk setiap divisi berbeda. Seluruh penerimaan disetorkan ke dalam akun impres dan totalnya dipindahkan ke akun umum secara periodik. Akun pengeluaran ditetapkan berbasis impres, tapi dengan cara yang berbeda dengan akun penggajian impres. Yang ketiga, ada akun bank cabang yang berguna untuk membangun hubungan dengan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Dengan kata lain, perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda akan lebih mudah jika perusahaan memiliki saldo bank yang terpisah di setiap lokasi. Nah, di beberapa perusahaan, setoran dan pengeluaran untuk setiap cabang dilakukan di rekening bank terpisah. Kelebihan kas akan ditransfer secara elektronik dan periodik ke rekening bank umum kantor utama. Akun cabang dalam contoh ini hampir sama seperti akun umum namun pada tingkat cabang. Yang keempat, ada dana kas kecil impres. Ini bukan merupakan rekening bank ya teman-teman, tetapi hampir sama dengan kas pada bank. Akun ini digunakan untuk pengeluaran kas berjumlah kecil yang lebih mudah dibayarkan jika menggunakan uang tunai dibandingkan dengan cek atau untuk memudahkan karyawan dalam mencairkan cek gaji atau pribadi. Selain itu, juga digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah kecil. Beban umum yang meliputi perlengkapan minor kantor, perangko, dan sumbangan amal merupakan contoh beban dalam jumlah kecil. Nah, yang kelima, ada equivalent kas. Perusahaan seringkali menginvestasikan kelebihan kas yang diakumulasi selama bagian tertentu dari siklus operasi yang diperlukan dalam waktu dekat dan bisa disebut equivalent kas yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid. Nah, equivalent kas bisa sangat material dicantumkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari akun kas jika merupakan investasi jangka pendek yang siap dikonversikan menjadi sejumlah kas tertentu dan tidak terdapat resiko signifikan atas perubahan nilai dari perubahan tingkat bunga. Sekuritas yang dapat diperdagangkan dan investasi berbunga dengan jangka waktu yang lebih panjang bukan merupakan equivalent kas. Yang keenam, ada instrumen keuangan. Instrumen keuangan ini mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas utang dan ekuitas, instrumen derivatif, dan aktivitas lindung nilai yang disebut hedging. Nah, investasi dalam instrumen keuangan dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, atau sekuritas yang ditahan hingga jatuh tempo. Sedangkan instrumen derivatif dapat diklasifikasikan sebagai aset atau kewajiban sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, perusahaan dapat membeli sekuritas
sebagai cara untuk menginvestasikan sementara kelebihan kas atau juga dapat menginvestasikan dalam instrumen keuangan derivatif sebagai cara hedging. Nah, contohnya, maskapai penerbangan akan berinvestasi dalam lindung nilai bahan bakar sebagai cara untuk mengoffset kenaikan biaya bahan bakar operasi. B. Kas di bank dan siklus transaksi. Dalam audit atas kas, auditor harus membedakan antara verifikasi rekonsiliasi saldo laporan bank oleh klien dengan saldo buku besar, dan verifikasi bahwa pencatatan kas dalam buku besar merefleksikan dengan benar seluruh transaksi kas yang terjadi sepanjang tahun. Verifikasi rekonsiliasi klien ke akun saldo bank dan buku besar lebih mudah, tetapi bagian terpenting dalam total audit dalam perusahaan adalah adanya verifikasi bahwa pencatatan transaksi kas dilakukan dengan benar. Setiap salah saji berikut ini menghasilkan kesalahan dalam pembayaran atau menyebabkan kesalahan dalam penerimaan kas, tetapi tak satu pun dapat ditemukan dalam audit atas rekonsiliasi bank. Yang pertama, kesalahan dalam menagih konsumen. Yang kedua, pencurian kas dengan menghambat pembayaran kas dari konsumen sebelumnya dicatat dengan akun dianggap sebagai piutang tak tertagih. Yang ketiga, duplikasi pembayaran faktur vendor. Yang keempat, pembayaran tidak benar atas biaya pribadi pejabat perusahaan. Yang kelima, pembayaran atas bahan baku yang tidak pernah diterima. Yang keenam, pembayaran atas karyawan lebih besar daripada jam kerja aktualnya. Dan yang ketujuh, pembayaran atas bunga pada pihak luar jumlahnya lebih besar dibandingkan tingkat bunga sebenarnya. Seluruh jenis salah saji biasanya ditemukan sebagai bagian dari pengujian atas rekonsiliasi bank. Hal ini meliputi yang pertama, kesalahan dalam memasukkan cek yang tidak dicairkan di dalam daftar cek beredar meskipun telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, kas yang diterima dari klien masih dalam perjalanan pada tanggal neraca, tetapi sudah dicatat dalam penerimaan kas pada tahun berjalan. Yang ketiga, setoran dicatat sebagai penerimaan kas mendekati akhir tahun, disetorkan pada bank di bulan yang sama, dan dimasukkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Dan yang keempat, pembayaran atas wesel bayar didebet langsung dari saldo bank oleh bank tetapi tidak dimasukkan dalam catatan klien. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagian prosedur yang berorientasi kecurangan. Pertimbangan utama dalam audit saldo kas umum adalah kemungkinan terjadinya kecurangan. Auditor harus memperluas prosedur audit kas akhir tahun untuk menentukan kemungkinan adanya kecurangan yang material apabila pengendalian internal tidak memadai. Dalam merancang prosedur untuk mengungkapkan kecurangan, auditor harus mempertimbangkan secara cermat defisiensi pengendalian internal, jenis kecurangan yang dapat mungkin terjadi akibat defisiensi itu, materialitas kecurangan yang potensial, dan prosedur audit yang paling efektif dalam mengungkapkan kecurangan. Prosedur yang dapat mengungkapkan kecurangan dalam bidang penerimaan kas, yaitu diantaranya yang pertama, konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang yang dimaksud adalah suatu tindakan yang biasanya dilakukan oleh auditor eksternal ketika mengaudit piutang suatu perusahaan, berupa menanyakan kepada pelanggan apakah mereka memiliki utang sebesar nominal tertentu kepada perusahaan. Yang kedua, pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi lapping. Lapping yaitu suatu jenis penggelapan yang dilakukan dengan cara menunda pembukuan atas penagihan rekening tagihan untuk menyembunyikan adanya kecurangan uang tunai. Dan yang ketiga, mereview ayat jurnal buku besar umum dalam akun kas untuk pos-pos tidak biasa. Yang keempat, membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas selanjutnya.
selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang tak tertagih serta retur penjualan dan pengurangan. Pengujian serupa dapat digunakan untuk menguji kemungkinan pengeluaran kas yang mengandung kecurangan untuk mengungkapkan kecurangan yang berhubungan secara langsung dengan saldo kas akhir tahun. Prosedurnya yaitu memperluas pengujian rekonsiliasi bank, bukti kas, dan pengujian transfer atas bank. Bagian A memperluas pengujian rekonsiliasi bank. Jika auditor yakin bahwa rekonsiliasi bank pada akhir tahun disalah-sajikan dengan sengaja, maka tepat untuk melakukan pengujian lebih lanjut atas rekonsiliasi bank pada akhir tahun. Nah, sebagai contoh, misalnya terdapat kelemahan pengendalian internal yang material dan akhir tahun klien adalah 31 Desember. Dengan menggunakan pendekatan umum, hal-hal yang akan dilakukan oleh auditor adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, auditor memulai dengan rekonsiliasi bank bulan November dengan membandingkan semua item yang direkonsiliasi dengan cek yang dibatalkan dan dokumen lain dalam laporan bank bulan Desember. Nah, yang kedua, membandingkan cek yang dibatalkan dan slip setoran pada laporan bank bulan Desember dengan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas. Nah, yang ketiga, auditor menelusuri semua item yang belum di-clearing dalam rekonsiliasi bank bulan November serta dengan jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bulan Desember ke rekonsiliasi bank tanggal 31 Desember untuk memastikan semua item-item tersebut telah dimasukkan. Nah, tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, auditor memverifikasi bahwa rekonsiliasi bank pada tanggal 31 Desember itu sudah menyajikan item dari rekonsiliasi bulan November serta dengan jurnal bulan Desember yang belum di-clearing oleh bank. B. Bukti kas. Auditor menggunakan bukti kas untuk menentukan apakah hal-hal berikut telah dilakukan. Yang pertama, semua penerimaan kas yang tercatat telah disetorkan, semua setoran di bank dicatat dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, semua pengeluaran kas yang tercatat telah dibayarkan oleh bank. Dan yang keempat, semua jumlah yang telah dibayar oleh bank telah dicatat. Bukti kas atau proof of cash meliputi 4 tugas rekonsiliasi, yaitu yang pertama, merekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar pada awal periode bukti kas. Yang kedua, merekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan per bank dengan penerimaan yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas selama periode tertentu. Yang ketiga, merekonsiliasi pembayaran elektronik dan clearing check yang dibatalkan oleh bank dengan yang dicatat oleh jurnal pengeluaran kas selama periode tertentu. Yang terakhir, merekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar umum DAPA akhir periode bukti kas. Penerimaan bukti kas adalah pengujian atas transaksi yang tercatat, sementara itu rekonsiliasi bank adalah pengujian atas saldo kas pada suatu waktu tertentu. Bukti kas merupakan metode jitu untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tercatat dengan rekening bank dan dengan rekonsiliasi bank. Akan tetapi, bukti kas tidak efektif untuk mengungkapkan cek yang ditulis dalam jumlah yang tidak sesuai, cek palsu atau salah saji lainnya, di mana jumlah dolar yang muncul dalam catatan pengeluaran kas tidak benar. Demikian juga, bukti penerimaan kas tidak dapat digunakan untuk mengungkapkan pencurian kas atau pencatatan dan penyetoran jumlah kas yang tidak tepat. Yang berikut ada pengujian transfer antar bank. Para penggelap uang biasanya menutupi pencurian kas dengan praktik yang dikenal sebagai kiting, yaitu mentransfer uang dari satu bank ke bank lainnya dan mencatat transaksi tersebut dengan tidak benar. Jika transfer antar bank tidak dicatat hingga setelah tanggal neraca, jumlah yang ditransfer dapat dicatat sebagai aset di kedua bank. Untuk menguji kiting serta kesalahan yang tidak disengaja dalam mencatat transfer antar bank, auditor dapat mendata semua transfer antar bank yang dilakukan beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca dan menelusuri masing-masing ke dalam catatan akuntansi agar pencatatannya benar. Ada beberapa hal yang sebaiknya diaudit dalam schedule transfer bank, yaitu yang pertama, ketepatan informasi di schedule transfer antar bank harus diverifikasi. Yang kedua,
transfer antar bank harus dicatat baik dalam laporan bank yang menerima maupun bank yang mengeluarkan. Yang ketiga, tanggal pencatatan pengeluaran dan penerimaan dari setiap transfer harus berada dalam tahun fiskal yang sama. Yang keempat, pengeluaran dalam skedul transfer antar bank harus dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun dengan benar sebagai cek yang beredar. Yang kelima, penerimaan dalam skedul transfer antar bank harus dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun dengan benar sebagai setoran dalam perjalanan. Walaupun pengujian audit untuk transfer antar bank biasanya berorientasi pada kecurangan, pengujian tersebut seringkali dilakukan pada audit di mana terdapat sejumlah transfer bank tanpa memperhatikan pengendalian internal. Selain kemungkinan adanya kiting, penanganan transfer yang salah juga dapat menghasilkan misklasifikasi antara kas dan utang usaha. Materialitas transfer dan kemudahan melaksanakan pengujian membuat banyak auditor yakin bahwa prosedur tersebut harus selalu dilaksanakan. D. Audit atas akun instrumen keuangan. Dalam menguji saldo akhir tahun instrumen keuangan, auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mengevaluasi apakah akun instrumen keuangan disajikan secara wajar dan diungkapkan secara layak sesuai dengan kedalaman tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang digunakan dalam pengujian atas rincian saldo. Selanjutnya, ada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dan pengujian atas rincian saldo bagi akun instrumen keuangan. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang pertama yaitu instrumen keuangan seperti terdaftar pada skedul aktivitas investasi telah di-foot dengan benar dan sesuai dengan buku besar umum atau detailnya. Prosedur pengujiannya yaitu men-foot skedul aktivitas investasi, membuktikan skedul aktivitas investasi atas penambahan dan pengurangan, dan menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum. Yang kedua yaitu instrumen keuangan seperti terdaftar pada skedul aktivitas investasi memang ada atau eksistensi. Instrumen keuangan yang ada sudah dicatat atau kelengkapan, dan instrumen keuangan seperti terdaftar pada skedul aktivitas investasi sudah akurat atau keakuratan. Prosedur pengujiannya yaitu konfirmasi kepada broker dealer inspeksi fisik, sekuritas, atau kontrak derivatif, dan menginspeksi perjanjian yang mendasari. Yang ketiga yaitu instrumen keuangan telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan atau klasifikasi. Prosedur pengujiannya yaitu pengujian atas klasifikasi yang tepat sebagai perdagangan tersedia untuk dijual atau ditahan hingga jatuh tempo, dan memverifikasi klasifikasi yang tepat. Yang keempat yaitu transaksi instrumen keuangan dicatat dalam periode yang tepat atau visa batas. Prosedur pengujiannya yaitu memeriksa transaksi tertentu mendekati akhir tahun dan menasihat broker terkait untuk menentukan apakah hal itu dicatat pada periode yang sesuai. Yang kelima yaitu instrumen keuangan yang tercantum dalam skedul aktivitas investasi pada akhir tahun telah dinyatakan pada jumlah yang tepat sesuai dengan standar akuntansi atau nilai realisasi. Prosedur pengujiannya yaitu memverifikasi harga pasar yang ditetapkan, menguji klasifikasi manajemen, menguji asumsi manajemen terkait dengan penilaian, mempertimbangkan penggunaan jasa spesialis untuk menguji estimasi nilai wajar, dan mempertimbangkan apakah diperlukan penurunan nilai kerugian. Dan yang terakhir yaitu entitas memiliki hak atas instrumen keuangan yang tercantum dalam skedul aktivitas investasi atau hak. Prosedur pengujiannya yaitu memeriksa dokumen dan kontrak yang mendasari, mengkonfirmasi syarat-syarat signifikan dengan pihak terkait dalam kontrak derivatif, dan mereview notulen rapat dewan untuk menentukan apakah ada sekuritas yang digadaikan sebagai agunan. Nah, kita masuk dalam metodologi untuk mengaudit instrumen keuangan akhir tahun. Yang pertama, mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi instrumen keuangan. Ini masuk dalam tahap 1 ya. Resiko bisnis yang terkait dengan instrumen keuangan akan bervariasi tergantung pada signifikasi
dan agresivitas investasi perusahaan. Nah, risiko yang lebih tinggi akan ditanggung oleh perusahaan yang berinvestasi dalam sekuritas yang kurang liquid atau instrumen keuangan derivatif, dan jika proporsi investasi lebih besar dari total aset. Yang kedua adalah menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Ini masih masuk dalam tahap 1. Nah, saldo akun instrumen keuangan mungkin bersifat material, tergantung pada jenis dan frekuensi aktivitas investasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inheren atas instrumen keuangan meliputi tujuan manajemen terkait dengan aktivitas investasi, kompleksitas sekuritas atau derivatif, pengalaman sebelumnya perusahaan dengan investasi tertentu, serta kompleksivitas standar akuntansi yang relevan. Yang ketiga adalah menilai risiko pengendalian. Ini masih masuk dalam tahap 1 juga. Auditor harus memahami efektivitas perancangan dan pengoperasian pengendalian internal menyangkut inisiasi, otorisasi, pemrosesan, pengukuran nilai wajar, dan pengungkapan aktivitas operasi. Nah, hal penting manajemen yang harus miliki yaitu yang pertama strategi investasi dan kesadaran atas tingkat ekspor berbagai risiko. Yang kedua, prosedur untuk mengklasifikasikan instrumen keuangan dengan benar sebagai perdagangan. Yang ketiga, prosedur untuk memulai dan mencatat transaksi. Dan yang keempat, pengendalian internal yang ketat atas penentuan estimasi nilai wajar. Nah, metodologi yang keempat yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Pengujian transaksi yang akan dilakukan terkait dengan instrumen keuangan meliputi pengujian pembelian dan penjualan sekuritas, serta derivatif atau penyelesaian transaksi hedging atau lindung nilai, keuangan atau kerugian yang terkait, serta bunga dan pendapatan dividen. Biasanya, auditor mengandalkan laporan keuangan dan saran broker untuk menelusuri pembayaran atau hasil pengeluaran dan penerimaan kas dan lainnya. Yang kelima, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Ini masuk dalam tahap 2. Prosedur analitis biasanya tidak begitu penting dalam menilai saldo akhir tahun instrumen keuangan. Nah, karena saldo tersebut dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun dan tidak selalu terkait dengan akun lainnya. Yang keenam, merancang pengujian atas rincian saldo instrumen keuangan. Ini masuk dalam tahap yang ketiga. Titik awal pengujian saldo akhir akun instrumen keuangan adalah mendapatkan schedule aktivitas investasi dalam tahun berjalan. Nah, schedule aktivitas investasi akan meliputi saldo awal, pembelian dan penjualan instrumen keuangan, serta keuntungan dan kerugian terkait. Saldo akhir tahun yang dicatat pada nilai pasar wajar atau nilai lain konsisten dengan standar akuntansi. Kesimpulan. Dalam bab ini kita telah melihat bahwa transaksi di sebagian besar siklus mempengaruhi akun kas. Karena hubungan antara transaksi di beberapa siklus dan saldo akun kas akhir, auditor biasanya menunda audit saldo kas akhir hingga hasil dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk semua siklus telah selesai dan dianalisis. Pengujian saldo kas biasanya memasukkan pengujian rekonsiliasi bank dari akun kas utama seperti akun kas umum, akun kas penggajian impres, dan dana kas kecil impres. Jika kemungkinan kecurangan pada kas dinilai tinggi oleh auditor, mereka mungkin melaksanakan pengujian tambahan seperti prosedur rekonsiliasi bank yang diperluas, bukti kas, dan pengujian transfer antar bank. Upaya dan banyaknya pertimbangan yang dilibatkan ketika mengaudit instrumen keuangan akan bervariasi tergantung pada strategi investasi klien dan insentif manajemen. Pengujian utama meliputi konfirmasi dengan broker dealer serta pengujian estimasi nilai wajar. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dari ibu dosen dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih.